إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat-Nya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat sehat dan waktu luang, yang mudah-mudahan nikmat sehat dan waktu luang ini senantiasa kita gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kita gunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa dengan kedua nikmat tersebut bisa mengantarkan kita kepada surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, para jemaah sekalian, kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-22 ya. Innal abrara lafi na'im ya. Kemarin kita sudah bahas tentang pengertian na'im ya. Na'im itu bisa bermakna kenikmatan ya, yang senantiasa akan diperoleh oleh orang-orang yang abrar, yaitu kenikmatan di dunia, kenikmatan di alam barzah, dan kenikmatan di akhirat ya. Di dunia ya, senantiasa akan mendapatkan na'im, terutama nikmat berupa ketenangan jiwa ya, ketenteraman hati. Itu pasti senantiasa akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa berbuat baik, beriman dan beramal soleh, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa pasti ya. Meskipun nanti secara fisik ada sesuatu yang buruk yang menimpa ya, itu sudah wajar sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tertimpa musibah ya kan, tertimpa kekurangan harta, kekurangan rezeki anak dan sebagainya, itu hal biasa. Namun ketika menghadapi musibah itu semua, hatinya tetap tenang ya. Hatinya tetap tenang. Nah, itulah kenikmatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa akan diberikan kepada orang-orang yang abrar ya. Tertimpa musibah, tertimpa bencana, tidak kacau hatinya, tidak galau hatinya ya, tidak stres hatinya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ya. Itu makna naim yang pasti juga akan diperoleh di dunia. Di kubur juga akan dapatkan naim ya kan, kenikmatan dalam kubur. Nanti terakhir baru kemudian kenikmatan di dalam surga ya. Kemudian naim itu juga bisa bermakna naim yang sifatnya itu terus menerus ya, baik di dunia maupun di akhirat ya, terus menerus, nggak pernah berhenti, namanya naim itu. Kemudian naim itu juga bermakna kenikmatan yang meliputi kenikmatan fisik, kenikmatan ruh, kenikmatan qalbi ya. Nah, di akhirat ini, di surga ini, tiga-tiganya ini pasti kita dapat ya. Tiga-tiganya ini pasti kita dapat ya. Kenikmatan jasad kita dapat, kenikmatan ruh kita dapat, kenikmatan hati kita dapat di surga ya. Dan kemarin kita sudah jelaskan atau kita sudah bahas di antara nikmat batin yang dirasakan oleh penduduk surga ya kan. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, insyaallah pada ayat ini, ayat selanjutnya ini kita akan bahas bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang lain ya. Baik, kita lanjutkan pada ayat yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alal araiki yanzurun. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Araik itu jamak dari arikah ya.
Arikatun, tulisannya begitu ya. Arikatun. Jamaknya aroik ya. Arikatun jamaknya aroik. Itu maknanya apa? Dipan. Di situ diterjemahkan dipan. Atau bisa sofa, atau bisa juga tempat tidur kayak spring bed dan sebagainya ya. Bisa sofa, bisa spring bed, atau bisa dipan ya. Namun bukan dipan yang keras ya. Bukan dipan yang keras kayu itu ya. Dipan kayu itu. Bukan ya. Ini jelas bukan dipan yang kayu ya. Jadi lebih kepada sofa sebetulnya ya. Lebih kepada sofa. Sofa itu kan empuk ya kan. Kalau dipan itu keras kan. Iya, dipan itu kan yang keras, yang kayu itu kan dipan ya. Maka lebih pas kalau kemudian ini maknanya ya kurang lebih sofa atau spring bed ya. Sofa atau spring bed yang empuk ya. Kalau dipan terkesan keras begitu ya. Kemudian yang turun melepaskan pandangan. Ini dua nikmat sebetulnya. Duduk di atas dipan sambil melepaskan pandangan. Subhanallah ya. Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di surga itu tidak akan lepas daripada kenikmatan di dunia yang memang kita inginkan. Ya, enggak mungkin itu. Sekarang kalau saya mau tanya, antum mau kalau mengilustrasikan, mau membangun sebuah, antum punya tanah ini. Punya tanah, ambillah 2000 meter umpama, ya kan? 2000 meter atau 3000 meter atau 1000 meter lah, ya. Antum mau bikin rumah. Ya. Ketika antum mau bikin rumah, yang antum mau bayangkan, yang bikin rumah itu yang enak itu kayak apa? Ada tamannya, betul nggak? Ada tamannya, ya kan? Ada tumbuh-tumbuhannya, ada waterfall, air terjun, ada tempat untuk santai, berterakan, ya kan? Duduk, ya kan? Sambil lihat pandangan, ya kan? Kurang lebih begitu kan? Atau kalau kita mau bikin tempat keluarga, ruang keluarga yang enak, ya kan? Keluarga yang enak, yang santai begitu kan? Antum pasti akan bikin apa? Sofa yang yang bisa sandar, ya kan? Iya kan? Sambil lihat LED besar, ya kan? Sambil lihat TV besar. Sambil lihat TV, betul nggak? Iya, sambil santai, sambil melihat, iya. Itu sudah gambaran kita enak itu ya begitu itu. Gambaran nyaman tuh begitu. Umpama nang pinggir laut mesti gelar ini, ya kan? Sambil lihat pemandangan laut. Betul enggak? Itulah sifat manusia begitu, mesti begitu, ya kan? Itu sedikit gambaran yang gambaran kenikmatan yang mesti itu yang diinginkan oleh manusia. Ya. Kalau kita masuk hotel ya, bintang 5, bintang 4 kah. Di depan itu pasti sudah ada di resepsionis itu ruang tunggu itu sofa yang empuk. Betul kan? Supaya apa? Supaya kita nunggunya enak. Ya kan? Nunggu enak sambil ngobrol. Betul enggak? Ini di dunia itu keinginan manusia di dunia seperti itu. Ya. Atau kalau kita pengen cari tempat tidur spring bed, cari yang empuk, ya kan? Itulah gambaran manusia. Allah tetap berikan gambaran seperti itu, tetap Allah berikan, ya kan? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan alal araik yang turun, ya. Di atas dipan, di atas sofa sambil yang turun. Sudah itu mesti begitu manusia, ya. Ya kan? Sambil begitu, ya, sambil lihat TV yang besar, ya kan, sambil sender, ya. Nah, nanti pembantunya bawa kopi, ya kan, ya kan, istrinya suruh ngambil kopi, ini sambil ngenom sambil lihat ini, ya kan, itu mesti itu gambaran kenikmatan itu begitu kurang lebih, ya kan. Di surga Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu semua seperti yang kita inginkan di dunia itu. Tapi tentunya lebih ya kan daripada itu, ya kan? Lebih daripada itu, ya. Mala ainun ra'at, ya kan? Wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar, ya. Belum pernah dilihat manusia, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah terbesit dalam benak kita, hati kita bagaimana keindahan surga itu, ya. Kita membayangkan rumah yang begitu indah tadi belum ada apa-apanya, ya.
Paham maksudnya ya? Jadi ini gambaran dulu bahwasanya ini dua nikmat yang sebetulnya kita inginkan sebetulnya. Nanti bagaimana bentuknya di surga dengan nikmat ini yang kita bahas ya. Alal araiki mana tadi? Alal araiki yang durun ya. Alal araik yang durun. Baik. Bagaimanakah kemudian sifat duduk mereka di atas dipan itu, ya kan? Seperti apa duduknya, ya kan? Seperti apa duduk mereka di atas dipan itu? Apa bersila, ya kan? Apa kemudian bersandar begini, ya kan? Atau seperti apa duduknya? Apa selonjoran, ya kan? Dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan gaya komunikasi seperti ini supaya orang itu penasaran. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat baik itu akan berada dalam kenikmatan. Berhenti di situ, Bang. Orang akan penasaran, kenikmatan apa sih? Ya kan? Kenikmatan apa yang mau ini kenikmatan apa? Orang penasaran. Begitu orang penasaran, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan alal araiki yang durun, ya kan? Allah sebutkan langsung supaya orang langsung kemudian oh begitu kenikmatannya. Tapi ini belum detail. Nanti nunggu lagi kayak apa duduknya kan begitu ya. Sehingga kemudian manusia terus-menerus penasaran dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia penasaran dengan janji Allah, Allah kasih, Allah terangkan supaya manusia langsung supaya ingat, ya, supaya nanti kita ini betul-betul membandingkan, ya, betul-betul membandingkan. Oh kenikmatan akhirat kayak itu, di dunia kayak begini, masya Allah. Kok kita kemudian habis-habisan dunia itu kok bisa itu kayak apa begitu, ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan kenikmatan surga itu kayak begitu, ya kan? Yang abadi selama-lamanya, ya. Sementara di dunia itu yang seperti ini kita nyarinya susah payah, ya kan? Susah payah kita nyarinya. Menikmatinya pun enggak terus-menerus, ya kan? Sementara di surga nyarinya enggak susah payah, ya kan? Terus-menerus kita nikmati. Kok kemudian manusia banyak memilih kehidupan dunia? Nah, itulah keterlaluannya manusia. Paham ya? Makanya Allah terangkan terus, Allah pelan-pelan sedikit Allah terangkan, ya kan? Sedikit Allah terangkan supaya manusia ini makin penasaran, semakin penasaran. Supaya betul-betul nanti begitu penasaran dikasih tahu, ingat. Kan orang penasaran dikasih tahu mesti ingat, kan begitu ya? Supaya ingat. Subhanallah ya, ini gaya komunikasi Al-Qur'an dengan kita supaya kita betul-betul merenungi, mendalami isi Al-Quran. Dan kalau sudah mendalami isi Al-Quran, Masya Allah, ya, Masya Allah. Ini kenikmatan yang nanti nggak dicabut sama Allah Subhanahu Wa Taala di surga nanti. Ya, masih tetap boleh baca Quran, masih boleh tetap baca Quran. Yang lain sudah nggak lagi, ya. Puasa sudah nggak ada puasa, ya kan? Sudah nggak ada puasa, ya kan? Sholat ini nggak ada sudah. Ya, baca Quran boleh, baca Quran boleh. Kenapa? Ya, kenikmatan menikmati tadabbur daripada Al-Qur'anul Karim, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Insan itu, ya. Muttaqiina ala sururim muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira, ya. Muttaqiina fiha 'alal araik, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira, ya. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka ini duduk bertelakan di atas dipan-dipan. Ini bentuk duduknya. Mereka duduk bertelakan, ya kan? Bertelakan di atas dipan-dipan. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak merasakan terik panas yang begitu panas dan tidak merasakan dingin yang begitu dingin. Suasananya enak, sejuk, nggak panas, nggak dingin. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Cuacanya terus begitu, nggak panas, nggak dingin, terus begitu. Ya, ya siangnya ada, cuma nggak terlalu siang kayak nggak terlalu malam kayak malamnya kita, begitu ya kan?
Pokoknya itu pas, enak, ya, nggak panas, nggak sejuk, nggak panas, nggak dingin banget. Masya Allah ya, di dunia panas, pacelep ya kan, sakit tenggorokan, ya kan, sakit tenggorokan, ya kan, sakit tenggorokan. Kenapa? Perubahan cuaca orang bilang. Oh, perubahan cuaca banyak sakit tenggorokan kan begitu. Nggak ada perubahan cuaca di surga. Muttaqiina 'alal araik, ya, muttaqiina fiha 'alal araik. Cara duduknya bertelang. Tahu tata cara bertelang kan, tahu kan? Bantal. Kaki guys, kasih apa? Itu apa? Tangan kiri buat sandaran atau bantal buat sandaran, nanti kakinya selonjor ke sana. Paham ya? Itu cara duduk. Kalau cara orang makannya orang Arab kalau lagi di rumah makan itu begitu ya. Jadi kalau antum pergi ke rumah makan di Saudi ya, rumah makan yang lesehan ya, nanti itu digelar apa namanya, kayak plastik besar, nanti makanan ditaruh di situ, kemudian ada bantal gitu. Berapa orang begitu kan, ada bantal. Nanti mereka itu sender ke bantal sambil makan. Itu orang Arab begitu. Makanya Nabi melarang makan seperti itu. Enggak boleh ya. La aqulu wa ana muttaqiun. Saya enggak makan dalam keadaan bertelakan. Cek deh iya ya. Ngobrol, ngopi ya kan, sambil makan tahu gorengan ya kan, sambil ngobrol, enggak boleh ya kan. Enggak boleh ya. Wa jazarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ayyamida ala yadihi al-yusra inda akli ya. Nabi melarang makan sambil menyandarkan tangan kirinya ke lantai, sambil kakinya selonjor ya. Itu enggak boleh. Tapi ini di surga justru itu cara duduk yang enak di surga ya kan. Cara duduknya orang malas ya. Cara duduk orang malas, dan itu cara duduk para raja-raja Arab, non Arab pada zaman itu. Makanya Nabi melarang cara duduk seperti ini. Juga bikin perut besar, perut apa? Buncit. Ya. Tapi itu tidak apa-apa di surga. Justru itu tidak apa-apa. Ya. Malah cara duduknya orang di surga seperti itu, bertelakan itu. Ya kan? Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Ya, muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira wa daniyatan 'alaihim dilaluha. Pohonnya itu, naungannya pohonnya itu didekatkan. Kutufuha tadlila, metiknya sedekat-dekatnya, sambil bertelakan ya, nanti ini pohonnya datang mendekat, petik akan. Iya, yang datang pohonnya. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Metiknya itu dekat. Jadi kalau kita tidur, nanti dia dekat, sedekat kita mau tidur. Kalau kita duduk, dia agak menjauh sejarak kita duduk. Kalau kita berdiri, dia agak ke atas sesuai dengan kita berdiri. Nurut sesuai dengan yang kita ini. Kalau kita tidur, terus kemudian kita kepingin itu, nanti datang sesuai ukuran orang tidur. Iya, lampu apa namanya? Gala. Lampu gala geger kabeh ya kan. Geger saking terona pao bener jalan ya kalah. Enggak ada, ya kan. Terona pao set mendekat paonya. Wadaniyatan alaihim dilaluha wa dhullilat qutufuha tadlil wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin
kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, ya kan? Baru kemudian dikelilingi, dikasih makanan, dianterin keliling itu, ya. Wa yutafu alaihim bildanun mukhalladun, nanti dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang mukhalladun, ya, yang senantiasa abadi, yang umurnya muda terus, cantik luar biasa, muter terus. Minum apa? Ya, lagi minum apa? Coba ya, kalau kita mau ke rumah makan, ya, kalau kita ke rumah makan yang elit ya, rumah makan yang ini, pelayannya cantik-cantik kan? Ya kan? Cantik-cantik. Ya. Subhanallah, itu dikasih pelayan yang cantik-cantik. Ya. Nanti yang kita lihat pelayannya apa makanannya kalau di warung itu. Subhanallah, ya. Itu nanti begitu keliling dia. Bawa bejana, ngasih makan, ngasih minum. Persis kalau kita di rumah kan begitu pengennya. Iya kan? Kalau kita di rumah mesti pengen begitu, duduk di sofa, ya kan? Lihat TV, ya kan? Ya, di sofa, lihat TV, kemudian pembantu bawa makanan, kebagiano, kopi, kebagiano, kan begitu kan? Tapi ini di surga kita nggak minta, nggak nyuruh maksudnya. Kita tinggal watastahihil anfus, apa yang diinginkan oleh jiwa datang. Apa yang diinginkan oleh jiwa datang. Ya, itu cara duduknya yang tadi itu. Ya, cara duduk yang tadi. Kemudian dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Yasin itu, ya kan? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihin. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal araik. Iya kan? Terusannya? Muttaqi'una 'alal araik muttaqi'un. Terus selanjutnya? Teman yasinan ya. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqun. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ya. Maka lo yasinan ya apa lagi? Lo teman yasinan lo ya apa lagi? Jangan berlebihan, terlalu berlebihan Yasin enggak ini, enggak baca sama sekali, enggak mempelajari surat Yasin juga salah, ya kan? Tetap dipelajari, ya kan? Tetap dihafalkan. Jangan enggak sama sekali, ya. Ya. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqun. Ya kan? Sesungguhnya penduduk surga pada waktu itu apa? Sibuk. Ya. Sibuk duduk di atas dipan bersama istri-istrinya. Ya, bersama istrinya. Wa azwajuhum, ya, fi dilalin 'alal araiki muttaqin. Ya kan? Duduk sambil berkelakan sama istrinya. Kemarin sudah saya sebutkan kan? Duduk sama istri itu kan yang paling enak sudah. Paling enak enggak? Antum bayangkan kenikmatan di dunia itu, ya kan? Duduk berdua sama istri, kemudian pembantu bawa makanan, bawa minuman, iya kan? Ada nggak yang lebih enak daripada itu? Raja itu kan? Di dunia raja itu. Raja? Enggak, meskipun bukan raja ya. Kalau kita nyaman nggak kalau kita minum kopi, minum teh di istri di samping, nyaman kan? Nyaman aja? Nyaman. Iya kan? Itu duniawi seperti itu, ya. Duniawi seperti itu. Di surga Allah kasih, subhanallah. Di dunia Allah kasih, ya. Apa saja, ya, sama istri. Kemudian sebelahnya bidadari, yang nanti yang muter bidadari. Ada cemburu? Enggak ada cemburu. Enggak ada cemburu. Yang namanya kebencian, lo seneng bi orang, ya, cermet bi orang, benci bi orang, enggak ada.
ya kan? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'alal araik ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Ini nanti cara duduknya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah akan cabut rasa benci, rasa ini, rasa ini. Iri, dengki, hasad, tidak ada, ya, tidak ada, ya. Sama teman itu sudah nggak ada perasaan apa-apa, dicabut. Ya. Kalau sekarang ya mungkin masih, ya kan, ya. Lo nyapa bi orang, ya kan, cermet bi orang, ya kan. Oh wes pokok engkau lo kira nyapa sampai bilang lo nyapa engkau, ya kan. Ada seperti itu? Ada. Sampai bilang lo nyapa. Ya Allah ya Rabb, ya. Kenapa sampai seperti itu, ya kan? Kenapa kita nggak lapangkan hati, lapangkan dada kita, nggak ada itu semua? Kan enak kalau nggak ada itu semua kan enak. Ya. Nanti Allah akan sebutkan di sini, nanti sini. Ini cara duduknya yang pertama, ya. Muttaqiin, ya, yaitu bertelakan. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala fi jannatin muttaqin ala sururin mutaqabilin. Ala sururin mutaqabilin, ya. Ala sururin mutaqabilin. Di atas dipan. Sarir itu maknanya juga dipan itu. Maknanya juga tempat tidur, ya kan? Ala sururin mutaqabilin. Nanti di atas tempat tidur itu, di atas dipan itu mereka saling berhadap-hadapan. Mutaqabilin, berhadap-hadapan. Coba antum bayangkan begini, ya. Antum bayangkannya begini. Di dunia, ya, orang duduk berhadap-hadapan, kadang nyaman, kadang nggak nyaman, ya kan? Betul nggak? Ya? Kadang antum sama saya berhadap-hadapan nggak nyaman, ya kan? Songkan, ya kan? Nggak nyaman di ustadz, ya kan? Nggak nyaman di ustadz, kan? Atau sama temen yang lain karena ada ghil, karena ada kebencian, ketidaksukaan, duduk di meja makan, ya, makanannya enak, ya kan? Berhadap-hadapan dengan orang yang kemudian kita tidak suka, nyaman nggak? Nggak nyaman. Tapi nanti di surga ini duduknya di atas dipan, di atas sofa, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan satu dengan yang lain. Kok bisa? Kok bisa begitu? Kenapa? Karena sudah dicabut, ya kan? Karena sudah dicabut kebencian, dicabut rasa dia lebih tinggi dari teman yang satunya, ya kan? Dicabut dia merasa lebih kaya, lebih hebat dari teman yang satunya, kemudian dia merasa rendah di hadapan yang satunya. Sudah dicabut semua itu, nggak ada begitu. Jadi enak ngobrol sama teman itu di surga itu. Ngobrol sama teman di surga itu enak, ya? Meskipun berhadap-hadapan, berhadap-hadapan, nyaman. Kenapa? Karena sudah nggak ada lagi kemudian kita merasa nyaman, ya, kita merasa orang rendahan, ya kan, orang hina, dia orang kaya, dia orang ini nggak enak, dia berhadapan, nggak ada. Ya. Itu cara duduknya orang-orang yang ada di surga ini, ya kan, bertelakan, duduk kemudian berhadap-hadapan. Maka kita bisa bayangkan begini, kalau orang berhadap-hadapan, ya, kalau duduk seperti ini, mungkin tempatnya nggak terlalu luas, ya kan? Tapi kalau kita kita tidurnya berhadap-hadapan, ya, itu paling nggak ya tempatnya sudah nggak kebayang luasnya, ya kan? Kok bisa sambil berhadap-hadapan itu kan dengan keadaan yang seperti itu, ya? Masya Allah, itu luar biasa sekali itu, ya, keadaan seperti itu. Ya. Nah, itu tadi ya. Duduk ditemani istri, ya kan, bidadari, buah-buahan yang kita inginkan langsung diambil, ya kan, apa saja yang kita inginkan diambil semuanya, langsung datang mendekat, ya kan. Subhanallah, ya. Makanya kemudian yang kasihan ini orang yang miskin di dunia, ya, yang sabar kemarin itu, ya. Kenapa kasihannya? Bisa jadi namanya orang miskin, ya, namanya orang miskin. Bayangan dia makan puhung atau makan apa namanya? Makan puhung atau itu sudah nyaman, ya kan? Sudah enak, ya kan? Nanti kalau masuk surga, khawatirnya bayangan dia apa? Puhung, ya kan?
Ya kan? Karena orang miskin ya, pikirannya puhung aja ya kan. Nanti masuk surga, ya Allah, lah mbok nang dunianya nyaman ngakan puhung, kok terus puhung boleh. Ya kan? Mana terano, wah terus apa boleh, kok terori ya, terusnya puhung tok ya kan. Tapi itu ya ini aja. Makanya ya cari makanan-makanan ini ya kan, enggak apa-apa ya kan. Ada buah ini coba nikmati ya kan. Ada buah ini coba nikmati. Itu dari Allah Subhanahu wa taala semua ya kan. Allah yang memang sediakan untuk kita ya kan. Kalau ada ya kita nikmati ya. Baik. Ini cara duduknya ya. Alal araik. Kemudian kenikmatan yang kedua yang turun. Ini kenikmatan yang kedua ini ya. Sambil duduk ya kan, sambil tadi itu ya kasih makan minum ditemani istri, kemudian yang turun ini ya, yang turun ini manaknya dia melihat lepas total, makanya kemudian tadi diterjemahkan apa, melepas pandangan tapi sambil bertelakan. Istimewa enggak? Paham maksudnya? Antum tidur, bisa enggak pandangan antum ini kemudian luas? Hah? Bisa. Sambil tidur, lihat sana bisa nggak? Bisa membayangkan. Bukan membayangkan, melihat. Melihat. Ini kan yang turun. Melihat. Kan sambil bertelakan, sambil melihat. Maknanya yang turun ini dia melihat secara luas, terang. Tapi antum bisa bayangkannya begini, bayangkannya orang tidur bertelakan tapi bisa melihat secara luas. Itu kan hebat. Paham maksud saya? Itu hebat, itu luar biasa. Kenapa? Karena di dunia nggak bisa seperti itu. Bisa nggak di dunia kemudian sambil kita tidur, sambil lihat, pasti kita kadang-kadang berdiri ya kan? Untuk bisa melihat pandangan lebih luas. Iya kan, untuk melihat pemandangan yang lebih luas kita perlu berdiri kadang-kadang, iya kan? Perlu berdiri, perlu kemudian naik ke tempat yang tinggi biar bisa melihat pemandangan yang jauh. Betul nggak? Iya. Tapi ini enggak. Alal araik yang turun di atas dipan, iya kan? Di atas sofa, tapi bisa yang turun. Istimewa kan? Saking apanya? Saking luasnya, ya kan? Saking enaknya itu yang dulu. Dan itu kan yang diingin oleh kita manusia kan. Sambil melihat pemandangan lepas luas. Ya kan? Kalau sekarang kita seperti itu kondisinya, sempit pandangan kita ya di pantai enggak bisa kita lepas. Mungkin searah pandangan kita saja melepas ke sana sini. Tapi enggak bisa melihat secara keseluruhan semua lautan itu bisa kita lihat. Enggak bisa. Mungkin kita butuh tempat yang tinggi ya, butuh naik, kemudian lihat, oh masya Allah pemandangannya luar biasa, kan begitu ya? Ya, kalau antum naik ke mana? Ke Batu, ya kan? Naik ke puncak, ya kan? Naik ke puncak gunung atau apa ya, tempat yang tinggi, barulah kelihatan, ya kan? Oh pemandangan yang luar biasa, ya kan? Ketutup ini nggak bisa lihat kita, ya kan? Tapi ini enggak istimewa ini, alal araik yang turun. Di atas dipan tapi bisa melihat lepas. Subhanallah, itu apa enggak luar biasa ya? Sambil lihat lepas. Kenapa Allah kemudian kasih nikmat yang turun? Kenapa Allah kasih lihat? Allah kasih nikmat melihat ya? Pahala yang sebelumnya ya. Jadi apa namanya ya, nikmat itu kan kalau lihat pemandangan, kita lihat pemandangan yang indah itu kan mesti kita ini terus menerus melihat ya kan, yang turun, menikmati pemandangan, melihat terus. Makanya Allah kasih kenikmatan yang turun, bisa melihat secara luas. Antum kalau jalan-jalan ke tempat wisata mesti lihat sana bagus kan begitu ya, lihat sana bagus, lihat terus. Enggak fokus yang lain. Antum enggak fokusnya cuma lihat aja. Lihat sana. Oh, masya Allah, lihat sana kan begitu.
Allah kasih ini yang turun, lihat. Ya. Yang turun. Terus ini apa namanya? Sudah menunjukkan suatu kenikmatan yang luar biasa ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya jadikan kegiatan kita ini cuman yang turun, cuman melihat saja. Itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena di dunia enggak bisa manusia cuman yang turun saja. Hah? Bisa manusia yang turun saja? Enggak bisa, ya. Dia harus kerja ini, dia harus sibuk ini, dia harus sibuk ini, kan begitu ya? Kalau di surga, kenapa yang turun? Karena sudah enggak sibuk lagi. Hah? Kenapa yang turun? Karena sudah enggak sibuk lagi. Sudah enggak kerja ini, sudah enggak ini, sudah enggak ini, sudah tinggal lihat aja, ya kan? Sudah tinggal, hah? Sudah tinggal lihat aja, nggak ada beban, sudah nggak ada keperluan lain, sudah nggak ada kepentingan lain, sudah nggak ada keperluan lain, sudah nggak ada. Ya, isinya cuma lihat aja isinya. Ya, sudah nggak, yang lain sudah nggak perlu, sudah nggak ada. Hah? Tambah, itu nanti dilihat terus di dunia ya kan. Itu kan kenikmatannya kan waktu melihat tambak itu ya kan. Lihat tambaknya terus ya kan. Ya jadikan semuanya sebagai sarana ya kan. Jadikan semuanya sebagai sarana mendapatkan kenikmatan di surga ya. Manusia itu kalau lihat sesuatu ya dunia itu kan paling karena memang pandangannya saja, karena memang alokasi pandangan itu loh ya kan. Dia lihat mobilnya, ganteng tentang mobil ya kan, lihat kan begitu kan, lihat Roma terus lihat ganteng tentang Roma ya kan. Coba kalau ada orang bilang anjal lo ganteng ya, orang ya, marah gak? Marah tidak? Marah. Cuman itu tok kenikmatannya. Itu pun kalau dibilang orang enggak ganteng, marah antum. Ya kan? Marah antum. Ya. Jadi mana kenikmatannya yang ini mana? Enggak ada itu ya kan. Cuman karena ya, kita lihat gitu kan, dilihat itu. Ya, paham ya? Jadi ini yang turun ini betul-betul kenikmatan yang luar biasa di surga. Kenapa yang turun di surga? Kenapa yang turun di surga? Kenapa manusia di surga itu sibuk cuman melihat saja yang turun? Karena yang mereka lihat ya di surga itu sesuatu yang nggak pernah mereka lihat di dunia ini. Ya, nggak pernah mereka lihat. Akhirnya apa? Lihat sana, wah nggak ada. Lihat itu nggak ada juga waktu di dunia. Lihat itu nggak ada juga waktu di dunia. Lihat itu, jadi terus menerus yang turun. Terus menerus yang turun. Kenapa? Nggak pernah lihat sebelumnya di dunia. Jadi pekerjaannya apa? Yang turun terus. Coba kalau sudah pernah, ya? Coba kalau sudah pernah, ya kan? Sudah nggak yang turun lagi, ya kan? Lampu umpama, ya? Pertama kali lihat orang takjub lihat, tapi setelah sekali dua kali sudah bosan lihat pandangan yang lain, sudah nggak lihat lagi, ya kan? Tapi kalau di surga sudah, ya kan? Surga, lihat itu nggak ada, lihat ini nggak ada. Jadi pekerjaannya Pak, lihat terus yang turun terus pekerjaannya. Subhanallah, ya. Ini semua Allah terangkan begini nih supaya kita ini bandingkan, ya, supaya kita ini bandingkan. Ya Allah, di dunia seperti ini, di akhirat seperti itu, ya kan? Masa kemudian kita mementingkan dunia yang seperti itu, ya? Yang capek kita nyarinya, ya kan? Nggak bisa kita nikmati selamanya juga, ya kan? Nggak bisa kita nikmati terus menerus, ya kan? Kok malah kemudian kita sibuk di situ, yang ini, yang tadi, yang saya sebutkan tadi, yang kita bahasin tadi, kok kemudian ditinggalkan? Naudzubillah, ya. Jadi ini semua gambaran ini supaya kita ingat, ya, supaya kita ingat. Yang turun, mereka memandang. Apa yang mereka pandang? Apa yang mereka pandang? Iya kan? Yang turun di atas dipan, ya, bertelakan,
sambil yang turun. Apa yang turun? Apa yang mereka lihat? Ya? Maka para ulama menyebutkan ada 3 paling tidak yang mereka lihat. Mereka yang pertama lihat adalah orang-orang yang disiksa di neraka. Orang yang disiksa di neraka. Qala qailum minhum ka inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun hal antum muttali'un fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim qala tallahi in kitta laturdin walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Qala qailum minhum inni kana liqarin. Di antara orang-orang yang masuk surga ini bilang, "Ya Allah, saya dulu punya teman dekat." Ya, lamba engkau andi kancah. Lamba engkau andi kancah. Yaqulu, saya kancar yang ngocak de engkau. Yaqulu, a inna kalaminal musaddiqin. Kamu membenarkan adanya hari kiamat, Bang. Apa maksudnya? Dia Bang membenarkan hari kiamat. Aida mitna wa kunna turaban a inna lamadinun. Apa nanti kalau kita ini sudah mati, jadi sudah tulang belulang, nanti kita akan dikembalikan kemudian dihisab. Orang yang di surga itu ngomong begitu, orang surga itu begitu. Dia punya teman di dunia, temannya itu ngomong, "Oh, Bang membenarkan adanya hari akhir, Bang." Ya kan? Aida mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamadinun. Ya, apa nanti kalau kita sudah mati, kemudian kita dibangkitkan lagi? Apa deh? Iya. Itu kata temannya tadi, ya. Kata temannya tadi itu, ya kan? Itu kata ini lewatnya di sana. Lampu mati, iya. Mati lampu ya. Lanjut ya. Masih ada ya? Wah, nggak kelihatan masa ininya habisnya. Mati. Ya. Belum, Ustaz. 456. Baik, kita lanjutkan ya, sampai mana tadi? Jadi penduduk neraka ini temannya di dunia itu begitu ngomongnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Kamu ingin melihat orang itu? Ya, apa kamu ingin melihat orang itu? Iya ya Rasul. Iya ya Allah, saya ingin lihat. Fattala'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia melihat temannya tadi itu apa? Fi sawa'il jahim. Di tengah-tengah neraka jahanam. Di tengah-tengah neraka jahanam. Qala tallahi in kitta laturdin. Wah, demi Allah, ya kan? Masya Allah, demi Allah, hampir saja saya ini ngikuti kamu. Ya, hampir saja saya ini ngikuti kamu. Laula ni'matu mir rabbika lakuntu minal muhdharin. Seandainya bukan karena nikmat Allah, saya pasti ikut seperti kamu di neraka tersebut. Maka kemudian mereka mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ya Allah, demi Allah ya alhamdulillah ya Allah, kalau bukan karena petunjukmu ya Allah, saya mungkin bisa kayak orang itu ya Allah. Itu diperlihatkan di surga nanti. Diperlihatkan pas sambil duduk, sambil ngelihat yang turun tadi itu, sambil orang yang kemudian disiksa di neraka. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Iya, supaya tambah nyaman. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau selamat ya Allah. Ya kan? Engkau selamat ya Allah, ya kan? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, engkau selamat ya Allah. Allah in kitta laturdin. Ya Allah, hampir saja ya Allah dia menjerumuskan saya. Hampir saja dia memasukkan saya ke dalam neraka bersama dia. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalaulah bukan karena nikmatmu ya Allah, saya pasti termasuk orang-orang yang dalam neraka. Dilihat itu sama orang yang masuk surga itu dilihat, yang turun. Masya Allah, mana perasaan itu kan? Selamat ya Allah, hampir. Apa? Hampir apa?
Parak ya. Hah? Parak Nor. Aduh, selamat hampir. Kalau sudah hampir itu kan anunya luar biasa ya kan? Apa namanya? Cara selamatnya itu luar biasa sekali. Hampir saja, ya kan? Hampir saja kan begitu itu kayak sesuatu yang ini kan, naik motor ya kan, hampir saja kena ini ya kan, Masya Allah selamat ya kan, Masya Allah selamat kan begitu ya, hampir saja kena. Ini juga demikian ini, hampir saja norok dok kancana tadi, hampir norok dok kancana tadi, tapi alhamdulillah lo sampai norok ya kan, sampai norok. Ini yang pertama. Yang kedua, yang turun lihat pemandangan di surga ya. Yang turun lihat pemandangan di surga yang lepas semua kelihatan. Jangan berpikir kalau kita lihat pandangan hari ini terbatas ya kan? Terbatas cuma lihat ini, selesai. Ya kan? Tapi di surga lepas. Salah lihat jarak yang sedemikian jauh kita bisa lihat, lepas pemandangannya itu dan kelihatan jelas, bukan kemudian apa aja kalau tadi lo ngetela apa aja, enggak. Oh ya Allah ya Rabb, apa bisa begitu? Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, ya kan? Ya? Satelit bisa lihat semua. Iya, lihat dengan jelas. Betul, ya kan? Duniawi saja bisa seperti itu, ya kan? Duniawi saja bisa orang lihat, ya melalui layar ini lihat semua bisa. Apalagi di surga Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kuasa. Yakin, jangan ragu. Yakin, itu ada, itu diberikan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hada ma yu'aduna likulli awabin hafid. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib, ya kan? Udkhuluha bisalam, dalika yaumul khulud, udkhuluha bisalam, ya, walahum fiha ma yasha'una waladaina mazid, ya, wa ujlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id, didekatkan surga itu, ya, likulli awabin hafid, bagi orang yang banyak istighfar, banyak tobat, banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, ya, yang takut dengan hari akhir, datang dengan hati yang bersih, datang dengan hati yang salim, ya, datang dengan hati qalbin salim, ya kan? Udkhuluha bisalam, masuk dengan salam, masuk dengan selamat, masuk dengan sejahtera, tentram hati kita, ya kan? Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud, itulah hari yang abadi selama-lamanya, ya kan? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, di dalamnya mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Tambahannya ini yang turun yang ketiga apa? Melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, ini sudah kenikmatan yang luar biasa, ya. Ini sudah kita bahas, ya. Nah, inilah makna yang turun, ya. Yang turun lihat yang di neraka, yang disiksa teman-temannya, yang dulu ngajak ini, yang turun pemandangan lepas, ya. Yang turun melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga-tiganya semuanya akan didapatkan oleh orang-orang yang abror. Banyak berbuat baik, senang berbuat baik. Banyak berbuat baik, senang berbuat baik, ya. Cek nanggung, ya, pebenyak, ya, nggak apa-apa, ya kan, pebenyak, ya. Oleh 100 kilo beri dok masjid 1 kilo, ya. Pebenyak, iya, pebenyak, wes, pokoknya pebenyak, ya. 100 kilo di masjid 2 kilo, wah, iya, wes, lo anu aja, ha? Wallahu ta'ala alam, aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim lidam fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur Mas Firman? Jumatannya libur? Ini jangan sampai libur ini, abadarmu ini. Ini libur ini, gimana ini?
Lupa. Lupa. Kelupain ya. Kelupain Jumat.